Sampai hari ini, usaha dalam menegakkan hukum masih menemui jalan berliku. Permasalahan yang bangsa kita hadapi bukan saja berkutat pada kekosongan dan ketidakharmonisan hukum, melainkan lebih mendasar daripada itu. Ada kalanya, lembaga penegak hukum mendapatkan pengaruh atau tekanan dari luar. Dalam isu demikian menarik bagi kita untuk melihat bagaimana presiden yang berlaku, baik telah ditorehkan dalam catatan sejarah maupun belum. Jaksa Agung Suprapto, demikian kita mengenalnya. Beliau merupakan pemangku jabatan Jaksa Agung dari tahun 1951 hingga tahun 1959. Sebagai seorang non-partisan, Suprapto sadar betul bahwa dari sekian banyak ancaman terhadap kemandirian institusi penegakan hukum, salah satunya adalah dari partai politik. Pada saat itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI memiliki kekhawatiran khusus terhadap Jaksa Agung Suprapto karena beliau beberapa tokoh partai mereka sedang diselidiki. Suprapto merasa bahwa dia harus membawa suatu kasus ke pengadilan ketika kasusnya jelas dalam rangka menegakkan hukum. Meskipun demikian, beberapa kasus tidak jadi terangkat lewat mekanisme opportunitas beginsel atau asas oportunitas. Sederhananya, asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir atau tidak melanjutkan suatu kasus dengan alasan demi kepentingan umum. Integritas dan kebijaksanaan Suprapto diuji di sini. Dalam memanfaatkan asas oportunitas, Suprapto berpegang teguh pada prinsip bahwa keputusan akhir untuk mendeponir sebuah kasus atau tidak tetap ada di tangannya sendiri. Selaku Jaksa Agung, Jaksa Agung tunduk pada Kementerian Kehakiman saat itu hanya dalam hal administrasi saja dan bukan pada tataran kebijakan. Benar saja, upaya intervensi dari unsur di luar kejaksaan terjadi di zaman kepemimpinan Suprapto. Pada paruh awal tahun 1957, Suprapto berencana untuk mengadili kasus yang menyeret Ruslan Abdul Ghani selaku pemangku jabatan Menteri Luar Negeri pada saat itu. Sehubungan dengan kasus itu, Suprapto menerima surat dari Ali Sastro Armijoyo selaku pemangku jabatan Perdana Menteri. Pada intinya, Perdana Menteri Ali meminta Suprapto untuk menutup atau mendeponir kasus Ruslan. Suprapto mengambil sikap tegas. Permintaan tersebut ditolak dan kasus tetap harus dilanjutkan. Usaha intervensi tidak berhenti sampai di situ. Dalam sebuah rapat kabinet, Perdana Menteri Ali kembali mengajukan permintaan yang sama pada Suprapto. Perdana Menteri Ali mencoba memberikan alasan dengan menghubung-hubungkan pada kabar terjadinya pemberontakan di Sumatera Utara. Menurutnya dalam situasi genting seperti ini, tidak tepat untuk mengusut kasus yang melibatkan petinggi partai sekaligus pemangku jabatan Menteri Luar Negeri. Dan kata lain, Perdana Menteri Ali meminta Suprapto mendeponir kasus Ruslan dengan alasan agar kesulitan yang sedang dihadapi pemerintah tidak bertambah. Lagi-lagi Suprapto menolak. Permintaan serupa juga datang dari jabatan lain, kali ini dari jabatan yang lebih tinggi, yaitu Presiden sendiri. Presiden meminta Suprapto untuk mendeponir kasus Ruslan. Menurut Presiden, memperkarakan kasus Ruslan berisiko menghancurkan karirnya, di mana saat itu nama Ruslan sedang naik daun. Dan ketegangan yang sama, Suprapto menolak dalam rangka membela kepentingan publik. Bukan Suprapto kalau tidak berpegang teguh pada pendirian. Menurutnya, hukum tidak mengenal kompromi, terlebih jika kompromi tersebut melobarkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Ia menyadari betul bahwa tunduk pada tekanan politik sama artinya dan meruntuhkan marwah institusi kejaksaan itu sendiri. Kasus yang melibatkan Ruslan Abdul Ghani tetap berjalan, hingga akhirnya bermuara pada proses peradilan. Sebagai hasil dari penggalian itu, dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Ketegasan Suprapto membuktikan bahwa hukum harus berdiri tegak, bahkan di atas kekuasaan eksekutif sekalipun. Dalam menjalankan tugasnya, Suprapto menunjukkan bahwa posisinya sebagai Jaksa Agung bukanlah alat untuk melindungi penguasa, melainkan semata-mata untuk kepentingan umum.
Yang demikian itu hendaknya contoh teladan bagi insan adiaksa hingga saat ini.